Yas Project. Kita akan mengungkap banyak hal tentang isu-isu sosial. Welcome back to Yas Project. Teman-teman, kali ini kita akan mengupas sesuatu tapi yang sebetulnya tidak akan terlalu fokus terhadap sebuah isu, tapi Yas Project justru ingin mengupas sesuatu hal yang mungkin menggelitik. Dari siapa? Dari seorang yang katanya mengaku aktivis buruh. Nah, kita pengen tahu, ya kan? Mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran bagaimana kehidupan seorang aktivis buruh, sejarahnya dia bisa menjadi seorang aktivis buruh itu seperti apa. Lalu mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman, kenapa sih memutuskan untuk hidup menjadi seorang aktivis buruh? Apa sih tujuan sebenarnya? Nah, untuk itu sengaja kami datang jauh-jauh ke sini. Tadi sebenarnya kita udah datang ke rumah beliau, namun beliau arahkan di sini tempatnya. Ini ada di Orange Cafe di daerah Mustika Jaya. Mustika, iya bener ya? Mutiara Gading Timur tepatnya. Di Orange Cafe, enak tempatnya, asik. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di daerah sekitar sini, bisa datang ke sini juga sekalian. Jadi sekalian promo kita ya kan? Wajib kalau itu. Wajib Promo itu. Udah numpang di sini wajib promo kalau itu. Nah, oke, teman-teman, nggak usah panjang lebar, nggak usah dilama-lamakan ya kan? Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang aktivis buruh. Ini dia, perkenalkan Bung Andi Mulyadi. Ya, selamat siang. Bung Ya. Apep. Mantap, ya kan? Tetap ditemani bersama dengan teman saya dari tim Yas Project, ya kan? Yang satu nggak mau gabung katanya, pengen jadi di belakang layar doang, ya kan? Entah kenapa itu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita nggak akan mengupas sebuah isu yang secara khusus ke isu yang sekarang lagi berkembang. Nggak deh, ya. Cuma pengen nyari yang agak berbeda aja. Bung Andi, pengen tahu dong, ini kok bisa disebut sebagai aktivis buruh itu kira-kira sejak kapan mulai jadi aktif? Pengen tahu banget atau pengen tahu aja nih? Banget. Banyak yang pengen tahu, bener ya kan? Ya, penasaran gue kok. Gue nih aktivis buruh gitu, ngaku-ngaku doang jangan-jangan ya kan? Sejak kapan nih? Kalau dibilang aktivis, saya sih tidak merasa sebagai aktivis sebenarnya. Tapi mungkin orang memandangnya karena saya berkecimpung di dunia perburuhan, jadi orang memandangnya mungkin sebagai aktivis. Karena saya kebetulan sekarang apalagi sudah tidak bekerja, tapi masih ngurusin perburuhan gitu. Mungkin bisa dianggap itu. Gitu. Kalau bicara sejak kapan saya di perburuhan, ya dari tahun 2009 lah saya di perburuhan. 2009? Ya. Lumayan lama juga ya? Betah gitu. Dibilang betah dan tidak betah ya harus dibetahin gitu. Oh, memang sebelumnya pernah jadi buruh nih? Iya. Pernah kerja di pabrik berarti lah kira-kira begitu ya? Betul. Wah, bener-bener perjalanan dari nol nih. Dari yang nggak ngerti apa-apa nih berarti ini biasanya nih. Iya, kalau dibilang dari nggak ngerti apa-apa ya, saya masuk kerja itu tahun 99 akhir. 99 akhir saya masuk kerja. Saya dulu hanya buruh biasa, tidak mau tahu tentang perburuhan, hanya penting kerja, masuk kerja, dapat gaji gitu kan. Tapi mulai terketuk itu di tahun 2007 saya mulai terketuk. 2007 saya mulai terketuk aktif sebagai apa ya, kalau kita biasa di pabrik itu menyebutnya pleno. Kalau di pabrik kita menyebutnya pleno. Di tempat saya bekerja dulu menyebutnya pleno. Dari situ saya mulai berkecimpung mendalami tentang perburuhan. Situlah saya mulai akhirnya 2009 saya terus menggodok ilmu saya dan 2010 lah saya baru mulai dipercaya mendapatkan amanah menjadi PUK oleh kawan-kawan buruh yang ada di tempat saya bekerja dulu. PUK, pimpinan unit kerja ya. Maaf ini dia.
pasti banyak sebenarnya yang pasti menarik. Motivasinya apa sih dari 2099 kan ada 10 tahun Ah, jadi buruh, artinya kerja terus memutuskan untuk apa di organisasi lah istilahnya ya. ah. Apa yang menyebabkan apa motivasinya apa itu masuk ke organisasi? Ya, motivasinya karena merasa apa ya? Merasa pada saat itu kok kesejahteraan saya ya pada prinsipnya ya kesejahteraan saya pribadi kok tidak ada peningkatan gitu kan. Malah upah kenaikannya hanya 1%, 2%, dan terakhir adalah waktu itu tahun 2009 itu 3% gitu kan. Dari situ saya mulai gimana sih biar bisa meningkat kesejahteraan saya gitu kan. Pada saat itu saya masih berpikir adalah buat saya pribadi, bukan buat anggota gitu kan. Akhirnya disitulah saya mulai cari tahu tentang peraturan perburuhan gitu, belajar gitu kan. Jadi sebelum masuk ke organisasi udah belajar dulu ya? Sudah, kalau itu sudah. Artinya tahu sedikit-sedikit baru masuk ke organisasi. Betul. Untuk apa namanya? Lebih mendalami lagi. Betul. Artinya bergerak di organisasi tujuannya untuk kesejahteraan anggota kan? Iya. Awalnya itu pribadi justru ya. Awalnya pribadi. Awalnya pribadi. Karena naiknya sedikit-sedikit. Karena kalau saya prinsipnya gini, orang suka bilang berorganisasilah jangan berdasarkan kepentingan. Saya bilang salah. Semua pasti atas dasarnya kepentingan. Kepentingan siapa dulu nih? Kepentingan pribadi kah? Kepentingan golongan kah? Awalnya pasti kepentingan pribadi. Bohong, bullshit kalau yang namanya aktivis bilang nggak ada kepentingan pribadi. Bullshit buat saya gitu kan. Makanya saya selalu bilang kepentingan saya awalnya adalah itu buat saya pribadi. Tapi tinggal ke depannya kepentingan pribadi mau dikedepankan lebih besar atau lebih kecil dibanding kepentingan golongan atau kelompok gitu kan. Nah, disitulah dinilainya aktivis. Oke. Gitu. Karena kalau udah bicara kepentingan pribadi yang dikedepankan, diperbesar gitu kan, itu bukan aktivis namanya. Gitu. Artinya motivasi lah menurut saya ya, motivasi mungkin ya. Masuk ke organisasi punya motivasi pribadi untuk menyejahterakan orang lain. Iya, betul. Ya, tujuannya mulia. Gitu. Tujuannya ya. Kan gue nggak tahu ya kan di dalamnya kalau tapi karena gini. Jadi ada pertanyaan yang mungkin konyol. Sorry nih ya Bang. Nah, Apa mungkin gak sih pemikiran kan, wah gua harus jadi pengurus nih. Karena tadi kan di awal tuh kayak kepentingan pribadi dulu nih. Apakah gua harus jadi PUK dulu nih, jadi pengurus organisasinya itu biar gua naik gaji atau gimana gitu gak sih? awalnya tidak. Awalnya Awalnya tidak. Tahun 2009 itu saya tidak berpikir akan menjadi pengurus di tahun 2010. Yang oke. pada saat itu saya berpikir adalah gimana caranya mengganti kepengurusan yang lama dengan pengurusan yang baru. Pada saat itu. Nah, Makanya pada saat musnik, gimana caranya saya menggulingkan pengurus lama, pengurus baru yang saya naikin. Dilalahnya, Maksudnya mau mereformasi organisasi betul. jadi lebih bagus ya. Dilalahnya karena saya cukup vokal mungkin pada saat setiap pertemuan gitu kan, pada saat menggalang massa untuk menggulingkan pengurus lama gitu kan. Dilalahnya sama orang-orang, wah ini jadi ini pengurus nih. Ada potensi nih. Gitu. ada unsur politik juga terjadi di sini ya. Gua kira politik itu rasanya partai doang ya kan. Ternyata di tempat kayak gini juga ada loh. Oke. Menarik. Artinya iya. Selain motivasi kesejahteraan, apalagi yang buat Bung Andi ini bisa apa namanya? Memutuskan untuk berkecimpung di organisasi buruh selain motivasi untuk kesejahteraan tadi. Tujuannya menjadi aktivis buruh hanya satu. Karena kalau dunia serikat pekerja, dunia perburuhan, tujuannya yang satu, kesejahteraan. Nggak ada tujuan lain. Motivasinya hanya itu, kesejahteraan. Karena kalau bicara kesejahteraan tidak hanya upah. Gitu. Ya. Tujuannya hanya itu, kesejahteraan. Kerjaan artinya meningkatkan hal yang paling bisa kita lihat setiap tahun kan buruh demo menuntut kesejahteraan upah minimum gitu kan. Betul. Artinya kalau di tingkat apa namanya yang upah minimum itu kabupaten ya, Kabupaten. ya meningkatkan kesejahteraan lewat upah minimum itu. Betul. Buruh tiap tahun demo untuk meningkatkan. Kenapa sih harus demo terus tiap tahun?
menuntut upah itu. Iya loh ya. Gila. Tiap tahun mesti ada demo loh. Gak mungkin nggak, bener nggak? Iya kan? Nah itu coba. Gini, sebenarnya kalau bicara demo itu bukan keinginan kita. Nah, Bukan keinginan aktivis, bukan keinginan buruh. Semua sebenarnya pengennya nyaman, kerja baik, mendapatkan kesejahteraan yang layak. Sebenarnya itu. Cuma perkaranya ternyata di Indonesia segala sesuatu itu harus dipinta. Tidak ujuk-ujuk turun, itu kenyataannya. Jadi sesuatu itu harus dipinta. Nah, cara minta itu banyak cara, gitu kan? Dan ternyata di Indonesia itu caranya yang paling ampuh mungkin ya dengan demo. Karena kita dengan cara diskusi, dialog, lobby-lobby, itu ternyata tidak ampuh. tapi dilakukan Dilakukan. selalu. Karena kalau ilmu aktivis, yang kita lakukan adalah itu dulu. Diskusi dulu, dialog dulu, gitu kan, lobby-lobby, itu sudah selesai, tidak juga dipenuhi keinginan kita, ya kita demo. Nah, bicara dipenuhi nih, saya jadi lebih tertarik menggali ke situ. Karena kalau bicara kesejahteraan, kok buruh, kadang suka bilang buruh nuntutnya gaji udah gede masih kurang aja nuntut terus. Karena basic kita adalah dari gaji. Kehidupan kita dari gaji. Sekarang kita bayangkanlah tahun inilah gitu kan, kenaikan upah yang minimum, bukan minimum lagi, malah beberapa daerah tidak naik. Gitu. Sedangkan harga bahan pokok naiknya gila-gilaan. Iya, selalu naik. Dan isunya sekarang ini ke depan malah akan lebih gila lagi. Pertalite akan naik lagi rencananya. Kalau sudah yang namanya BBM naik, otomatis semua pasti naik. Bohong kalau nggak naik. Pernah Nah. dengar gak sih? Katanya mie juga mau naik harganya ya? Nah iya. Sekarang kan lebih kelihatan nih. Telur gitu kan. Telurnya sekarang udah 31 yang dari 27. Sekarang udah 31. Ya itu dia. Yang namanya aktivis, kita juga tidak serta-merta menuntut gitu kan. Kita juga mempelajari kondisi real di masyarakat seperti apa, kondisi real di buruh seperti apa. Ada surveinya berarti? Ada. Artinya penetapan upah minimum itu gimana sih sebenarnya? Itu kan diatur berdasarkan apa namanya KHL ini kan, kebutuhan hidup layak. Artinya kalau udah ada ukuran itu, kenapa buruh masih demo terus sih? Nah, masalahnya kan ukuran itu Udah tidak. tercukupi Nah, itu sekarang di KHL itu. sekarang ukuran itu tidak pernah dipakai. Oh, berarti. Gitu loh. Tidak pernah dipakai ukuran itu. Basic kita adalah undang-undang dasar. Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak kan itu. betul. Basicnya adalah itu. Dan ternyata turunan dari Undang-Undang 45 itu tidak diturunkan oleh pemerintah. Malah dikebiri. Dulu sudah memakai KHL, walaupun KHL-nya dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya, belum hanya kebutuhan pokok Nah, ya. belum sesuai semua yang dibutuhi oleh buruh, gitu loh. Makanya kita selalu demo. Walaupun sudah pakai KHL, kita tetap demo. Kenapa tetap demo? Karena kebutuhan KHL kita ternyata kurang. Kita minta ditingkatkan pada saat itu. Gitu kan. Ternyata malah keluar peraturan baru dari pemerintah. Bukan KHL yang digunakan, hanya inflasi. Oh iya, PP 78. PP 78. Iya, Nah, sekarang malah lebih gila lagi gitu kan. Lebih gilanya apa? Setelah PP 78 turunlah yang namanya Omnibus Law. Yang kemarin demo rame banget itu. Nah. Gue juga di sana kan, teman-teman pasti lihat dong. Turun Iya, Omnibus Law, turunannya ada PP 36 tentang pengupahan. Benar. Itu lebih parah, ada batas bawah, batas atas. Jadi upah buruh dibatasi, tidak boleh melebihi dari 5 juta Upah minimumnya. upah minimum. Kalau melebihi 5 juta ya dia nggak boleh naik. Gitu. Nah inilah akhirnya. Harus di bawah 5 juta ya. Iya, saya nggak tahu penilaian pemerintah kok bisa ketemu angka 5 juta ini dari mana, saya tidak ngerti pemerintah dapat angka itu. Badan survei seperti apa tidak ngerti kita seperti apa. Cuma yang jelas hal ini sudah sering kita dikomunikasikan ke kementerian. Sudah sering karena sini kan ranahnya kementerian. Kenapa namanya Kementerian Tenaga Kerja? Ya harusnya berpikirnya tentang tenaga kerja. Ya, benar. Tapi ini enggak. Di Indonesia berpikirnya Kementerian Tenaga Kerja pola pikirnya malah kepentingan pengusaha, bukan kepentingan tenaga kerja. Ini yang aneh di Indonesia gitu loh. Nah, menarik ini kan. Kita ngomong upah aja ada banyak peraturan turunan ternyata. Ya. Nah,
sejauh ini apakah buruh itu nggak pernah dilibatin gitu dalam membuat sebuah peraturan untuk kebutuhan buruh itu? Apa nggak pernah diajak ngobrol sama pengusaha, sama pemerintahnya gitu? Nah, kalau bicara peraturan yang terbaru ini jelas-jelas tidak diajak. Yang omnibus ini. Omnibus ini, gitu. Kalaupun diajak, wah makanan datang nih. Wah, mantap. Terima kasih Mbak. Aduh, Ini dia yang Ini ditunggu-tunggu. kayaknya Buruh kelaparan. buruh elit nih makannya di kafe gitu. Terima kasih ya. Ini di belakang layar nggak ada yang tahu sebenarnya bagaimana. Ya, saya lanjut tadi kepotong dengan makanan tapi tidak apa-apa, gitu kan? Biar sambil makan kita sambil santai diskusi. Biar biasanya kalau buruh, saya senangnya buruh ini gini, kalau udah kenyang bego. Jadi nanyanya nanti nggak macem-macem nih kan kita. Ini ya. Keren ini. Bercanda, ya intermezzo. Jadi gini, kalau bicara, pernah nggak sih diajak oleh pemerintah untuk bicara tentang peraturan? Untuk wabil khusus Omnibus Law tidak pernah. Oh nggak pernah. Tidak pernah. Pemerintah pernah mengeluarkan surat tentang siapa-siapa aja tim-timnya. Kita termasuk nih, dari serikat kita ada yang masuk ke situ. Tapi pada saat pertemuan di situ ternyata pemerintah sudah punya draftnya dan sudah siap diberikan kepada DPR dan kepada Presiden. Artinya Jadi sudah jadi. sosialisasi aja. Iya, ini mah Nggak bukan diajak. diajak untuk diskusi. Nah, disitulah akhirnya kita nolak, gitu kan. Kita bilang kita nggak terima itu. Kalau mau, ayo kita bicarakan dari awal. Kita bukannya anti terhadap peraturan baru buat kepentingan Indonesia. Ingat, kepentingan Indonesia, bukan kepentingan Siapapun lah. siapapun perorangan kan Ya, gitu. ya, paham lah ya. Itu sih. Ini yang terjadi sebenarnya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa kemarin tuh demo banyak banget itu kemarin yang turun. Ya. Ya, kita gini. Kita sudah sering kali demo. Kita sudah sering kali dialog. Kita sudah sering kali lobby. Tapi kita tidak pernah yang namanya unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran berbarengan dengan seluruh serikat pekerja yang ada. Semua selalu masing-masing. Tidak pernah nih serikat yang ada bergabung jadi satu, tidak pernah. Nah, Padahal tujuannya kan sama ya. padahal tujuannya sama. Dan kemarin momen seluruh serikat pekerja, saya bisa hitung karena saya adalah salah satu pelakunya. Saya pelaku dari awal saya membentuk aliansi ini kemarin, teman-teman saya adalah di dalam situ. Itu 70% serikat pekerja yang ada di Indonesia sudah bergabung di situ. Memang ada 30% belum bergabung. Cuma kita tidak berkecil hati. Kita masih tetap berharap yang 30% bisa sama-sama bareng dengan kita. Tapi kalaupun tidak, yang penting tujuannya sama, tidak saling tidak saling menjegal. Oke. Ini sih yang kita harapin. Walaupun kemarin sempat terjadi intrik gitu kan. Pada saat aliansi ini melakukan gerakan ada intrik sedikit gitu kan. Tapi bagi kita itulah demokrasi lah kalau bagi kita kan gitu. Orang punya cara masing-masing. Cuma saling menjaga aja sih yang saya harapkan kayak itu. Saling menjaga, tidak boleh mengkerdilkan salah satu aliansi gitu kan. Itu tidak boleh. Tapi tetap hayu kita bareng-bareng karena tujuannya sama. Mulai panas kalau ngomong soal demo. Buka baju lo ini. Ada pertanyaan sebetulnya yang nggak langsung dari gua sebenarnya, Mat. Jadi titipan, gitu, Mat. Wah, banyak titipan kayak ini. Pertanyaan titipan nih, tapi bukan dari Gimana apa nih? Kepentingan Apa apa dulu? nih? Ini saya penasaran, titipan siapa nih? aman lah ya. Aman, ini titipan. Jadi sebenarnya gua udah mengumpulkan beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman. Nah, jadi kalau lu bilang, oh, Bang, inget ya, pertanyaan gua harus lu tanyain. Ini gua tanyain semuanya ntar ya, satu-satu ya, pelan ya. Oke. Pertanyaan pertama ini soal demo, ya kan? Pertanyaannya adalah, capek gak sih demo-demo tapi nggak pernah didengar sama pemerintah? Emang selalu nggak didengar pemerintah? Gimana sih? Sampai ada pertanyaan yang begini gitu. Dibilang capek, yang namanya berjuang pasti capek. Kalau nggak mau capek, nggak usah berjuang. Oh. Dulu nenek moyang kita membuat Indonesia merdeka, mereka capek. Boleh ditanya kalau orang yang masih pada hidup, capek berjuang. Capek juga ya? Capek berjuang. Yang demo capek. Cuma memang itu namanya perjuangan. Kalau nggak mau capek, nggak usah demo, nggak usah berjuang. Terima aja. Tapi emang identik ya
perjuangan buruh itu harus demo gitu. Apa nggak pernah pakai cara lain gitu, berjuang dengan cara lain? Ya tadi saya bilang cara lain sudah sering kita lakukan, gitu kan. Tadi di awal sudah Yang saya lobby-lobby sampaikan. itu tadi. Iya, Ya. diskusi sudah, lobby-lobby sudah. Dari beberapa serikat besar yang katanya besar gitu kan, yang katanya besar katanya sudah, dan orang terdekatnya presiden gitu kan, sudah melobi presiden gitu kan. Tapi ternyata apa? Kan tetap presiden tidak merubah itu. Artinya sebenarnya simpel dong ya, pemerintah. Kalau misalkan pemerintah nggak mau buruh demo, bikin macet di jalan segala macam, didengar aspirasinya. Betul, Gitu ya. betul. Harusnya seperti itu. Gitu. Dialog Maunya selesai. buruh kan begitu. Ya, mungkin pemerintah kan nggak hanya dengerin buruh doang. Gitu. Atau mungkin pemerintah harus melihat dulu seberapa serius sih buruh ini meminta ini. Jadi harus ditunjukkan atau gimana sih? Kayaknya itu. Gue pernah dengar ada kayak gitu loh. Jadi, Saya sampai jujur, saya secara pribadi tertantang. Hmm. Karena ada salah satu pemerintahan bilang, itu mah cuma gertak sambal doang buruh. Oh. Siapa itu? Gitu loh. Nah ini sebenarnya harusnya jadi pemicu buruh. Cuma ternyata buruh ini di Indonesia saat ini entah takut, entah sudah nyaman, saya tidak ngerti. Tapi posisinya yang saya lihat saat ini adalah takut. Takut apa? Takut kehilangan pekerjaan. Padahal nih, gitu kan, kalau kawan-kawan mendalami ini, dengan adanya peraturan yang baru, itu membuka lebar-lebar tentang PHK massal. Ya udah pernah sering terjadi, gue pernah dengar itu. Gitu. Omnibus itu ya. Iya, kenapa? Kira-kira nih, kenapa sampai berpikiran buruh itu takut terkena sesuatu kalau melawan? Kan bisa jadi sebenarnya dia udah nyaman, udah ngerasa udah layak hidup gue dengan gaji segini, bisa jadi. Bohong. Ada penurunan apa namanya semangat ya mungkin ya. Bohong. Ya, penurunan semangatnya itu makanya saya bilang bohong kalau buruh bilang itu nyaman. Oke. Boleh cek satu persatu. Kawan-kawan nih, orang-orang media, boleh cek di kawasan industri, tanya lo kerja udah nyaman belum? Ini sekalinya gue nanya dia malah dikasih tantangan ya kan. Oke, ntar Just Project bakal datengin beberapa buruh, gue tanya lu nyaman apa kagak. Oke. Karena saya yakin mereka tidak nyaman, cuma mereka takut. Ketakutan mereka adalah di saat mereka meninggalkan pekerjaan untuk unjuk rasa, mereka akan di PHK oleh perusahaan. Enggak kena sanksi. Kena sanksi. Dan kalau sudah kena PHK, mereka nyari kerja lagi sulit. Katanya begitu. Padahal kalau kita bicara perhitungan nih, saya ya mohon maaf nih, karena saya pernah merasakan jadi buruh. Pengusaha itu paling takut kalau buruhnya kompak. Bener nih ya para buruh. Gitu. Paling takut. Karena kalau udah buruhnya kompak, itu pasti yang namanya pengusaha, yang namanya pemerintah tekuk lutut di kaki buruh. Ini terbukti. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ini pernah kita buktikan. 2011, 2012 perjuangan kita gila-gila. Iya, ingat. Pada saat itu momennya adalah Hostum. Oke. Hapuskan outsourcing dan tolak upah murah. Ya. Itu yang nyampe itu tol itu. Nah, terbukti kan? Dan pada saat itu upah kita naiknya sangat signifikan. Sampai sekitar 700.000 kenaikannya pada saat itu. Itu terbukti. Karena memang kita kompak. Tapi sekarang buruh itu takut dengan kekompakan itu. Buruhnya ya yang takut ya. Bukan pemerintah yang takut sekarang. Buruhnya takut dengan kekompakan itu. Aneh ya. Malah buruhnya yang takut. Iya. Padahal buruh itu kekuatannya semua itu ya, kompak, kekuatan massa ya. Saya bisa ngomong seperti ini kenapa? Karena saya bisa dibilang berkawan dengan serikat, tidak hanya berkawan dengan serikat saya pribadi. Mau yang serikat merah, mau yang serikat kuning, serikat hitam. Hijau, biru, ungu ya kan. Warna-warni udah kayak pelangi. Ya, ada lagi sekarang serikat oranye kan gitu. Waduh, mana lagi tuh? Ada ini oranye tuh. Oh, Kok gua. Ya kan. Kan gitu. Ada lagi sekarang serikat oranye gitu. Saya berkawan dengan banyak orang yang di berbagai bendera serikat. Jadi saya paham dengan kondisi itu. Rata-rata mereka itu buruh itu tidak mau turun karena tidak pernah ada instruksi. Ini yang salah. Saya sudah sering bilang sama kawan-kawan buruh. Kekuatan serikat pekerja bukan ada di pimpinan.
tapi ada di akar rumput. Di basis ya. Nah, di basis kalau pimpinannya nyeleneh tinggalin. Ini saya lakukan. Saya bongkar, mumpung di media. Ah ya. Kan Cocok. gitu. Perbuatan makar. Saya bongkar. Kenapa SPLM pada saat itu menyatakan sikap keluar dari Yoris? Karena kita sudah tidak sejalan dengan Yoris. Kenapa tidak sejalan? Yoris mendukung Omnibus Law. Ya. Oh. Yang mana Omnibus Law itu banyak tentang Iya. Lah kita SPLM sering demo nolak Omnibus Law. Malah pimpinan kita Yoris mendukung Omnibus Law. Kita keluar dari Oh, dia. malah dia pernah jadi saksi ahli. Nah, malah jadi saksi ahli pemerintah yang dilawannya adalah teman-teman KSBSI pada saat itu. Kan gila namanya. Bukannya bagian daripada KSPSI. Nah, itu dia makanya kenapa kita SPLM itu keluar dari pimpinan Yoris, akhirnya kita membentuk sendiri yang namanya SPLM, membentuk sendiri yang namanya SPSI. Gitu loh, membentuk sendiri yang namanya SPSI. Ini kita buktikan bahwa tinggalkan pimpinan yang sudah tidak pro terhadap buruh. Oke. Begitu. Balik lagi nih ke soal kesejahteraan tadi. Tuntutan utamanya adalah kenaikan upah karena kesejahteraan itu diukur dari upah kan. Ya. Yang mana upah itu tadi dihitung berdasarkan KL dan isinya cuma kebutuhan-kebutuhan pokok. Pernah nggak sih berpikir untuk bukan KL doang, misalnya pendidikan gratis lah atau kesehatan gratis lah atau apa, itu kan artinya menggerus apa nggak menggerus upah guru untuk Ini biaya pernah kita pendidikan. lakukan di DKI Jakarta. Hmm. Ini pernah kita lakukan di DKI Jakarta. Pada saat itu tuntutan kita upah tinggi. Ya. Tapi gubernur bilang, kita tidak bisa naikin upah seperti itu. Kita kasih. Tapi saya akan kasih kesejahteraan lain buat buruh. Sekolah gratis buat buruh, buat anak buruh. Di Oke. DKI kan. DKI. Aktualnya seperti itu nggak? Aktualnya tidak berjalan ternyata. Tetap Nah, maka bayar tadi, juga kan. maka tadi saya bilang, kesejahteraan itu tidak hanya dari upah. Kalau pemerintah kita Indonesia sudah mengakomodir seluruh kesejahteraan, yakin buruh nggak akan demo tentang upah lagi. Demonya yang lain. Demonya yang lain. Demonya tetap kesejahteraan yang lain. Kan gitu. Makanya tadi saya bilang karena di kita itu tidak ada namanya kesejahteraan itu turun ujuk-ujuk langsung dikasih. Semua pasti harus kita pinta. Balik lagi ke prinsip yang tadi sebetulnya. Harus diperjuangkan. Balik ke prinsip yang tadi, buruh tidak akan demo kalau pemerintahnya mau dengerin aspirasi buruh, nggak diajak dialog, Dengerin. dibaik-baikin. Mungkin Iya. dengerin, Iya. cuma denger aja. Nah, iya juga. Ya. Ya jangan gitu dong. Tapi gini, kalau tadi soal kesejahteraan tolak ukur kesejahteraan, sebenarnya ada juga di titipan pertanyaan. Gua harus bacain biar teman kita ini oh iya benar ditanyain gitu. Pertanyaan adalah soal kesejahteraan ini sebagai aktivis buruh nih, udah nggak jadi buruh lagi sekarang kan? Udah enggak. Sebagai aktivis buruh, tolak ukur buruh sejahtera yang diinginkan itu seperti apa sih? Lalu bagaimana kalau Anda berada di posisi pengusaha? Wow. Itu kita berandai-andai. Iya. Seorang aktivis buruh berandai-andai menjadi pengusaha untuk menciptakan kesejahteraan pekerjanya gimana? Ayo. Kalau ditanya seandainya saya jadi pengusaha, sulit saya berandaikan jadi pengusaha kayaknya gitu. Iya. Tapi perlu saya jawab gini. Yang namanya pengusaha pasti sudah berhitung. Oke. Mereka membuat usaha di Indonesia, mereka sudah berhitung. Gua harus memenuhi peraturan mana aja nih bikin usaha. Ya. Oke. Pada saat mendaftarkan kepada pemerintah, usahanya dia, kan pasti disampaikan oleh pemerintah. Nih aturannya lo harus nurut ini. Udah selesai. Kan tinggal itu sebenarnya. Oke. Pengusaha di Indonesia itu tinggal nurutin apa yang ada di Indonesia, peraturannya udah selesai. Nggak usah neko-neko. Tapi kan gini ya. Nah. Ya menurut peraturan iya mungkin. Nah, tapi pernah aku baca kalau perusahaan nggak mau bayar ada namanya penangguhan upah. Gimana Betul. itu? Setuju. Itu adalah tentang kebaikannya pemerintah kita. Terhadap pengusaha. Reward lo itu buat pengusaha. Lo nggak mampu sekarang nih, ya lo tinggal ajuin. Ya udah tinggal pura-pura nggak mampu ya nggak sih? Nggak mampu Iya. membayar sesuai Nggak peraturan mampu. pemerintah itu. Pura-pura nggak mampu boleh nggak sih? Tuh, kalau dibilang pura-pura kan itu ada aturannya. Oh oke. Harus Di saat Udah. mengajukan,
kan harus melihat pembukuannya dia perusahaan. Ya. Pembukuannya 2 tahun terakhir. Jadi dia bilang dianggap pura-pura nggak mampu kan nggak bakal bisa dibilang pura-pura. Kan pasti ketahuan dari pembukuan dia selama 2 tahun terakhir. Harus ada auditnya dulu. Nah, Tinggal bikin pembukuan yang lain. kan ada audit independen. Oke. Nggak bisa pengusaha saya enaknya di situ. Inilah makanya harusnya pengusaha sudah berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Sudah diakomodir kok. Emang Gitu. menurut Abang Hmm. upah di Indonesia ini termasuk upah yang sudah besar di antara negara-negara yang lain atau Kita berkaca di Asia Tenggara. oke. Kita berkaca di Asia Tenggara. Oke. Indonesia itu ada di nomor 5 kalau tidak salah Nomor 5 terbesar. di Asia Tenggara. 5 Karena terbesar. yang paling rendah itu adanya di Myanmar, Vietnam. Vietnam. Ya. Kita sama Malaysia masih kalah upah kita. Sama Singapura yang negara yang kecil masih kalah upah kita. Singapura negara seuplik sama DKI Jakarta aja gedean DKI Jakarta. Tapi kan negara maju sana. Negara maju. Negara gede, luas doang. Wilayahnya doang yang luas. Tapi kita kan punya tambang, punya emas gitu. Nah itu kalau itu bicaranya panjang lagi. Itu kayaknya Kok jadi banyak penjelasannya panjang lagi gitu. ya kan? Yang jelas upah kita itu masih rendah di Asia Tenggara. Kalau kita bicara apple to apple itu rendah. Gitu loh. Kalau kita bicara apple to apple. Ya, kita agak bisa membandingkan sama Singapura. Kayak lagu kemarin itu, udah dibanding-banding. Kalau Oce dibanding-bandingin sepakat. Tapi kita perlu berkaca. Perlu. Oh, negara tetangga seperti apa sih? Kita perlu berkaca untuk perhitungan di kita. Gitu loh. Tapi kalau kita membandingkan, oh, nu gede, kita harus ikut gede. Ya, enggak juga. Sama halnya dengan perusahaan di Indonesia yang ada nih. Kan ada perusahaan yang levelnya multinasional, ada yang level multi internasional, ada yang mana levelnya level lokal. Oke. Nah itu kan nggak bisa disamakan. Kita sepakat itu. Tapi kan pemerintah sudah membuat safety rate-nya. Nah safety rate-nya diikutin dong gitu loh. Gitu. Mantap. Ada lagi pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya adalah soal Ini masih- ngomong-ngomong masih- sebelum pertanyaan berikutnya ya sambil dimakan lah. ya, tar dulu, satu dulu. Ini karena masih bersinggungan dengan demo nih, Karena buruh tuh identiknya doyan demo, gitu ya. Tapi tadi udah dijawab sebenarnya ya. Kita nggak akan demo katanya, kata beliau ya. Buruh nggak akan demo kalau pemerintahnya yang kayak tadi lah asik-asik aja lah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah juga bisa dengar, sebenarnya paham juga sih sama kayak gini ya. Tapi bisa jadi tantangannya adalah dari pemerintah, gua pengen lihat dulu seberapa serius lu nuntut itu sama gua, jangan begitu juga ya. Bahaya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari gua adalah, bukan dari gua, dari teman. Oke, dari lo nih, pertanyaan lo nih gua tanyain ya. Kalau demo itu biasanya ada dalangnya gak sih? Atau memang murni keinginan dari buruhnya sendiri? Karena kalau misalkan dibilang murni juga nggak banyak juga tuh buruh yang ikut demo kayaknya tuh. Kalau Nggak bicara pergerakan, dibilang ada dalangnya, semua pergerakan ada dalangnya. Apapun pergerakannya. Apapun sepakat. pergerakan. Ada koordinatornya ya. Bohong kalau dibilang nggak ada dalangnya. Tapi kan biasanya juga berdasarkan isu kok. Maksudnya omnibus law nih. Ya, Buruh langsung demo. Gitu. Upah nggak naik, Nah, buruh demo. itu adalah salah satu dalangnya. Dalang itu apa emang? Pengertian dalang apa emang? Apa tuh? Dalang itu kan yang memainkan peran untuk melakukan kegiatan, Oke. ya kan? Nah, Omnibus Law inilah salah satu yang memainkan peran melakukan pergerakan ini. Justru buruh itu adalah dalangnya wayang. adalah itu. Nah, Buruh adalah dalangnya adalah Omnibus Law. yang menciptakan Omnibus Law. Itulah sebenarnya dalangnya. Nah. Itu makanya kalau ditanya dalang, Iya juga ya. bohong. Kalau semua pergerakan itu dibilang nggak ada dalangnya, pasti ada dalangnya. Artinya nggak mungkin ada sebab kalau nggak ada akibat. Betul. Ada asap karena ada Api. Nah, yang menciptakan api siapa? Iya jelas menciptakan Omnibus Law siapa? Kalau bicara khusus Omnibus Law nih, ya kan? Atau di apa? Misalkan nggak secara level nasional nih,
kan ada juga sering tuh gue lihat ada demo di cuma di pabrik-pabrik tertentu atau di perkantoran tertentu. Ya dalangnya ya itu juga di situ juga. Kalau secara nasional yang bikin apinya itu ya siapa lagi kalau bukan pemerintah. Jadi itu ya jawabannya. Kalau lu nanya dalangnya bukan abang nih dalangnya ya. Bukan. Justru adalah sebagai wayang. Sebagai wayang yang diperankan untuk demo. Betul. Cuma kebetulan kita ya memimpin wayangnya lah. Kan wayang itu ada yang namanya apa ya? Arjunanya, ada yang nama prajuritnya kan gitu. Iya, paham. Itu sih. Ya nggak beda jauh mungkin kayak strategi perang tentara gitu. Iya. Ini pertanyaan berikutnya kalau bicara ke pewayangan, gue jadi penasaran nih. Kalau ini ngaku jadi Arjuna yang jadi butanya siapa? Lagi bisa-bisaan nunjuknya Arjuna gitu ya. Maunya yang paling ganteng aja gitu. Ganteng. Ini yang jadi buta siapa nih? Kan Atau mungkin ada sendiri. Itu sudah pasti ada. diperjelas dong, diperjelas. Jadi kalau soal perdalangan kira-kira itu ya sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya. Demo itu identik dengan massa yang besar. Secara skala nasional ya. Ya. Muasanya banyak gitu Butuh kan. ribuan ya. Butuh ribuan. Kemarin tuh justru judulnya tuh 1 juta buruh. Ya kan. Dan kita di situ ya, teman-teman juga tahu kita di situ dan kita lihat gila sih. Gila sampai ada yang api gede banget itu kemarin kan. Dan bakar. Dan sebelumnya tuh sering banget terjadi dan sebenarnya ya semua orang juga tahu kalau udah ada demo entah dari unsur apapun itu mesti ada aja tuh yang misalkan sampai terjadi perusakan fasilitas umum tuh. Kenapa harus dirusak sih yang kayak gitu? Itu bukan itu sih pertanyaannya. Kalau sampai ada yang rusak kayak gitu, itu suka ganti nggak sih? Itu pertanyaannya ya. Suka ganti nggak? Atau kalau misalnya nggak ganti minimal ngerasa bersalah gitu? Kalau dibilang ngerasa bersalah ya tidak. Oke. Kita di saat melakukan sesuatu yang sudah kita perhitungkan, pantang untuk mundur melakukan merasa bersalah itu pantang. Kalau saya gitu ya, sebagai aktivis. Tapi kalau memang efeknya ternyata itu hasilnya adalah merugikan masyarakat umum, ya namanya demo pasti begitu. Kalau nggak begitu, nggak akan jadi perhatian. Caper nih. Ya kan, sekarang saya tanya, UNRAS itu apa sih? Menyampaikan pendapat. Sekarang kalau kita menyampaikan pendapat di muka umum, tidak ada yang dengar, kita harus ngapain? Kita punya anak nih gitu kan. Anak kita kalau minta sesuatu nggak kita kasih pasti nyari perhatian kan? Oke. Kayak gitu aja. Yang penting nggak tantrum. Balik lagi ke yang tadi sebenarnya ya. Kalau misalkan pemerintah ingin memastikan bahwa setiap fasilitas yang disiapkan untuk rakyatnya tidak sampai rusak, ya didengar dong, diperhatiin dong, disambut dong Ya, gitu. cuma yang perlu digarisbawahi, tujuan kita adalah bukan itu. Bukan merusaknya. Bukan merusaknya. Tapi mengakui pernah merusak gak sih? Kalau mengakui pernah merusak, tidak. Tidak, oke. Cuma efek dari aksi itu akhirnya rusak, iya. Bukan merusak, beda. Oke. Gitu. Karena kalau merusak udah diniatin berarti kan. Kan gitu. Cuma kalau efek dari aksi tersebut adalah akhirnya ada beberapa yang rusak, ya itu sudah terjadi. Karena kita setiap aksi pasti kita sampaikan kepada seluruh peserta aksi bahwa aksi kita adalah damai. Kita juga paham undang-undang kita seperti apa. Bahwa aksi memukakan pendapat di muka umum tidak boleh, dia kan sudah diatur tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Itu sudah pasti aturannya seperti itu. Dan kita berusaha seperti itu. Kan tetap Perihal mengganggu dong. Nah, perihal ternyata mengganggu itu kan efek. Bukan direncanakan. Kalau direncanakan ya itu yang salah. Namanya makar yang kayak gitu. Kan gitu. Tetap nggak boleh yang kayak gitu ya. Enggak lah, jangan lah. Kecuali emang kita mau makar kan gitu. Niatnya beda lagi tuh ya. Itu niatnya beda lagi. Intinya di situ sebenarnya apapun yang dilakukan sampai rusuh-rusuh itu sebenarnya cari perhatian aja sebenarnya. Ya, kita pasti yang namanya demonstrasi kita ada saatnya kita nyari perhatian supaya didengar, pasti. Apakah itu dengan mencari perhatian buat didengar. Iya. Pemerintah, DPR itu Betul. harus mendengar suara buruh itu kayak apa. Kalau misalkan nggak didengar ya akhirnya begitu. Sebenarnya sesimpel itu ya. Iya, simpel.
Simpel. Makanya kenapa kita ingin kemarin turunkan 1 juta buruh, kita sadar bahwa kekuatan kita ada di situ. Nah, gini, saya bicara 1 juta buruh. Jadi tertarik dengan itu. Gue sambil makan ya. Iya, sambil makan aja nggak apa-apa. Sambil Gue makan nggak tangan apa-apa. aja gue mah. Mantap. Sambil makan nggak apa-apa. Ya kan? Kita punya pekerja di Indonesia, pekerja formal itu ada sekitar 7 juta. Pekerja formal. Pekerja informalnya lebih ada lagi. Ini kita hitung pekerja formal dulu. Gitu. Oke. Nah, yang masuk menjadi anggota serikat itu nggak nyampe 5 juta. Oh, berarti sedikit sekali ya. Nggak nyampe, yang menjadi anggota serikat pekerja itu hanya sekitar 2 juta. 2 juta. Berarti nggak sampai 50%. Nggak nyampe. Itu yang cuma formal doang. Nggak nyampe, makanya pemerintah mungkin menganggap lu siapa, mengatasnamakan siapa. Ya, karena nggak semua buruh berserikat. Nah, makanya Dan kita itu harus menjadi tantangan juga. itu menjadi tantangan kita gitu kan. Serikat Makanya buruh, tuh, lihat. Makanya kita mengajak buruh gitu. Kita ajak buruh, kita ajak masyarakat yang berserikat maupun yang tidak berserikat. Iya. Karena ini kepentingannya bukan hanya untuk kita yang berserikat doang, gitu. tapi seluruh buruh di Indonesia. Nah, kenapa kita 1 juta? Ya kita sadar diri. Kita sadar diri bahwa anggota kita itu yang berserikat hanya 2 juta. Gitu loh. Hanya 2 juta. Syukur-syukur yang 2 juta ini yang jadi anggota kita turun semua. Melebihi target 1 juta. Pada saat itu kita berpikirnya kan seperti itu. Gitu. Tapi kan dilalahnya ternyata malah menjadi polemik gitu kan di kawan-kawan buruhnya sendiri, di tingkatan atasnya. Tapi bagi saya itulah demokrasi. Dinamika berdemokrasi ya itu. Tapi ya sudahlah. Cuma yang jelas saya secara pribadi hanya mengetuk kepada buruh yang berserikat maupun yang tidak berserikat, ayolah. Karena ini kepentingan bukan buat kita. Ini kepentingan buat ke depan anak cucu kita. Karena kalau masalah Omnibus Law, saya bisa pastikan 5 tahun ke depan tidak akan ada yang namanya karyawan tetap. Nah, ini nih menarik. Artinya selain tadi kesejahteraan, ada isu baru lagi kan, soal kepastian kerja. Ya. Nah ini gimana nih menurut serikat-serikat pekerja? Itu dia makanya kan, saya sudah sering sampaikan, 5 tahun ke depan jangan berharap menjadi karyawan tetap, karena tidak akan ada. Karena di undang-undang kita, Omnibus Law ini diperbolehkan. Nah, perkaranya setelah kita tidak menjadi karyawan tetap, kita menjadi karyawan apa? Karyawan kontrak. Kan gitu. Karyawan kontrak, upahnya berapa sih? Masa kontrak berapa lama sih? Di undang-undang Omnibus Law hanya 5 tahun. Masa kontrak 5 tahun, habis itu Putus. cari kerja lagi. Cari kerja lagi. Nah ini yang harus jadi concern ini. Kan gitu. Serikat pekerja juga. Udah gitu nyari kerja nanti kan udah terbatas usia juga ya kan. Nah, kan gitu. Apalagi sekarang banyak perusahaan yang nyarinya yang muda-muda. Umur 22 lah, yang baru-baru lulus. Yang muda aja waktu kita podcast pertama tuh, yang waktu itu ya kan, dia sampai ngomong kan, sekarang nyari kerja susah, kalinya ada bayar. Bayar. Begitu. Karena yang muda, itu. Ini yang menjadi harusnya PR-nya pemerintah. Nah, pemerintah juga berusaha, sebenarnya yang saya baca berusaha membentuk yang namanya BLK. Cuma BLK ini ternyata dimainkan, diuangkan lagi. Ini yang jadi aneh. Padahal nih kalau bicara peraturan, ini sulit loh membentuk BLK. Tapi kok ternyata di Indonesia BLK berserakan gitu loh. Itu sih. Itulah Isu yang utama di Omnibus Law ini apa nih? Isu yang membuat buruh itu gerah gitu dengan Omnibus. Yang pertama adalah tadi kepastian kerja. Dan kerja. Kepastian kerja. Kedua adalah setelah tidak bekerja ini, ternyata buruh yang dulunya di Undang-Undang 13 pesangonnya sangat besar, sekarang setengahnya hanya dapat. Oh, ada pemangkasan. Pemangkasan jauh. Yang baru. Gitu, pemangkasan jauh. Terus lagi kontrak yang berkepanjangan. Outsourcing bisa di mana saja, yang dulu di Undang-Undang 13 dibatasi hanya 5. Walaupun ini menjadi perdebatan juga 5 ini. Karena bahasa undang-undang itu adalah pekerjaan yang tidak tetap yang boleh di-outsourcingkan. Pekerjaan yang tetap itu nggak boleh di-outsourcingkan. Nah, yang mau bikin pekerjaan tetap dan tetap itu siapa? Apa pengusaha atau pemerintah? Yang bikin pekerjaan tetap dan tidak tetap itu pengusaha. Gitu loh.
Pemerintah yang bikin aturan ini kalau tidak tetap boleh outsourcing. Contoh nih paling mudahnya security, driver. Sekarang pekerjaannya apa? Driver, nyetir, Iya. terus menerus. Tetap dong. Tetap kan? Tapi kenapa Tetap bisa? nyetir. Iya kan, tetap sebagai driver. Tapi kok bisa disolusikan? Kan aneh. Loh, bukannya itu yang dimaksud adalah jasa penyedia angkutan karyawan ya, antar jemput. Tapi kan ternyata banyak perusahaan yang memakai kayak supir warawirinya, supir ininya pakai outsourcing. Security. Kerjanya apa sih? Keamanan, jaga lah. Ngejagain pabrik, ngejagain karyawan. Tiap hari kerjaannya begitu. Kan tetap, tapi disourcingkan. Kan aneh. Mungkin dia nggak bersinggungan sama produksi secara langsung kan. Hanya Kan tidak ada bahasa itu. core-nya produksi. Kan nggak ada perusahaan bahasa itu. apa. Nah, core-nya kalau bicara core. Sekarang, contoh nih, perusahaan tekstil. Core-nya adalah membuat tekstil, baju, Ya, kain lah. membuat kain. Untuk mengamankan baju ini bisa keluar masuk pabrik? Siap. Security kan? Memastikan bahwa itu tetap aman Iya, keluar masuknya ya. security. Supir. Termasuk core juga dong. Karena itu adalah satu kesatuan. Gitu. Cuma ya inilah yang terjadi di Indonesia. Semua mengakali. Kita tutup mata. Semua ya karena kita tutup mata akhirnya perusahaan pemerintah melihat wah ini Haji Hanteng dengan ini gue bikin yang lain juga apa-apa. Terus masalah upah per jam. Ini di Omnibus Law kan disebutkan juga. Saya paham yang dimaksud pemerintah, yang dimaksud pengusaha ingin membuat Indonesia ini menjadi negara maju. Ya, Bukan negara yang saat ini gitu, lebih maju lah. Ya kalau negara maju kan yang namanya karyawan tetap tidak ada. ini ada fleksibilitas Ah. kerja di situ. Karyawan buruh bisa bekerja di beberapa PT. Cuma kan perkaranya di Indonesia upah per jamnya aja belum jelas. Belum ada parameternya. Belum ada parameternya. Kok dibikin upah per jam? Kalau parameter PK upah basic yang UMK, UMSK habis upahnya. Iya, Itu. Ini yang kita takutin sebenarnya. Itu sih. Nah, sejauh ini dari pergerakan buruh itu, menurut Bang Andi, dia berhasil belum sih menuntut kesejahteraan itu? Belum. Belum. Tadi saya selalu bilang, saya sering sampaikan bahwa yang namanya menuntut kesejahteraan itu tidak akan ada ujungnya. Kalau orang bilang upah udah gede, itu udah pasti sejahtera, belum. Jadi yang namanya menuntut kesejahteraan itu tidak akan ada ujungnya. Gitu. Terus berarti ya, tiap tahun harus Gitu. Ya gitulah, kondisinya kita seperti itu. Ya kita sih sekali lagi ya, inilah kondisi perburuan kita yang harus kita kawan-kawan buruh juga harus sadari. Semakin ke depan ini yang namanya buruh itu semakin dijepit. Kalau buruh sendiri tidak kompak, tidak solid, apalagi tidak mau berserikat, matilah buruh. Pasti saya yakin itu. berarti berserikat itu bukan yang perlu ya? Harus. Perlu, wajib malah kalau saya bilang. Kenapa wajib? Karena nggak mungkin pemerintah akan mendengarkan satu persatu. Kebayangkan 7 juta orang tidak berserikat, masa ya 7 juta itu harus ngomong satu persatu ke pemerintah kan gitu. Nah, gitu. Nah, sayangnya serikat pekerja ini di Indonesia banyak banget gitu. Ya, Mana yang harus dipilih? emang ini dilematis. Dilematisnya kenapa? Karena undang-undang kita memperbolehkan. Ya ini juga kita tidak bisa menyalahi itu karena ini efek daripada reformasi. Akhirnya semua peraturan yang dari luar bisa masuk ke Indonesia, gitu kan? Ini efek. Dan ada positifnya, ada negatifnya sebenarnya. Negatifnya semua punya kepentingan dan semua akhirnya bisa membentuk serikat sendiri negatifnya. Padahal kenapa tidak sih lo masukin, yuk bareng-bareng membangunnya gitu kan? Tapi kan semua pasti kalau sudah berbeda sedikit, udah aku bentuk sendiri gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan pergerakan sekarang ini semua sadar bahwa walaupun berbeda bendera, di saat tujuannya sama, yuk kita bareng-bareng. Bareng gitu. Jangan ada kepentingan di antara kita. Balik lagi ke soal demo. Terus demo terus ya kan, aktivis buruh nggak jauh-jauh dari demo ya.
soal demo itu dengan membawa massa aksi yang begitu besar, banyak. Itu biasanya saya pengen tahu jadi gak cuma gue doang, memang banyak. Ini pertanyaan dari temen, dari lo ya, lo yang ngerasa punya pertanyaan ini, gue tanyain langsung. Menurut abang nih, ya kan sebagai motor pergerakan lah katakan begitu ya, peserta aksi yang demo dari sekian banyak itu kira-kira yang paling, yang benar-benar paham banget apa yang didemoin, tujuan demo itu, kira-kira berapa persen? Kalau dari peserta yang hadir, Bang, semua lah pasti dihadir. pasti paham, Yakin paham? yakin. Kalau semuanya yang hadir ya. Tapi kalau yang semuanya tidak hadir, yang tidak hadir, saya anggap dia tidak paham. Silakan kalau buru mau marah sama saya, kan gitu. Yang tidak hadir mau marah sama saya boleh, silakan gitu. Tapi gini maksud gua, mungkin gak sih ada yang cuma ikut-ikutan doang gitu, dia cuma ya udah gue cuma diajak. Tapi paling tidak dia paham dong. Kalau nggak tahu lah ya. Iya, paling nggak tahu. Sebatas tahu ini loh yang didemokan, tapi yang benar-benar paham bahwa ini sebenarnya kepentingan gua loh gitu. Mungkin nggak semua kali ya. Mungkin nggak sih? Ya, kalau dibilang nggak semua, karena tadi saya bilang buruh di kita itu masih berdasarkan instruksi, tidak berdasarkan hati nurani. Ya. Iya. Jadi, Jadi kalau tidak ada instruksi, ya mereka tidak turun. sebetulnya dia paham, oh ini gila nih, bahaya Iya. banget buat gua nih. Tapi karena gak ada instruksi, Mereka oke. tidak turun. Makanya kan saya selalu bilang, ini bergeraknya adalah kalau udah bicara omnibus law, bergeraknya adalah hati nurani, bukan instruksi lagi. Saya sampai bilang sama teman-teman aliansi, yang kemarin tidak ikut berbarengan dengan kita pada saat aksi bersama. Kalau mereka membuat aksi, kita ikut dengan mereka. Kita turunin masa kita, bareng dengan mereka. Siapapun serikat buruhnya. Siapapun. Saya sampai bilang dalam rapat seperti itu. Maksud saya apa? Supaya yang kemarin tidak ikut turun, di saat kita ikut turun pada saat mereka membuat acara, membuat aksi, mereka berkaca. Oh iya, ini pergerakan bersama kok. ya. Gitu. Gak apa-apa saya dianggap rendah mengikuti mereka gitu kan, ngekor dengan mereka silakan. Tapi bagi saya ini adalah kepentingan kita. Gak Kepentingan penting siapa buruh. yang jadi Nggak. motornya. Kalau kita di aliansi, di kita nih, kita sudah sepakat. Siapapun motornya, siapapun koordinatornya, gitu ya. Mau itu dari serikat yang kecil, mau serikat yang besar, mau serikat yang nggak ada anggotanya, silakan. Kalau memang pemikiran dia adalah buat buruh. Nah ini nih, yang jadi aneh kadang-kadang ya. Lu kan udah gak jadi buruh lagi nih bang ya. Nah, Tapi masih mau gitu, kayak gitu, terus gitu ngurusin buruh. Sementara buruhnya sendiri banyak yang gak ikut gitu loh, banyak yang tadi yang gak paham lah segala macem. Dapat bayaran berapa sih bang? bayarannya adalah Allah yang bayar. Aduh. Saya hanya itu. Bayaran saya hanya berharap dari situ. Tidak ada bayaran dari siapapun bahwa Nindi lo gue kasih duit 10 juta lo turun ya. Tapi bayaran saya adalah dari Allah. Berkahnya dari Allah. Tapi pernah nggak sih sepengalaman ya, nggak cuma sekedar demo soal omnibus law, sepengalaman selama dari 2009 tadi ya, 2007 mulai terketuk, 2009 mulai turun, 2010 jadi pengurus dan sampai sekarang akhirnya bahkan sudah nggak jadi buruh lagi karena udah nggak kerja di pabrik, tapi masih tetap berkecimpung di dunia perburuhan. Pernah nggak sih ada pengalaman yang mau bayar gitu biar nggak aksi gitu, pernah nggak sih? Oh kalau itu sering. Sering nggak? Oh, ada tawaran gitu. Lo jangan Kalau itu kasih sering. deh. Lo minta apa gue kasih. Siapa itu? Kalau itu, itu rahasia saya itu. Itu nggak baik saya buka kalau itu. Tapi ada godaan begitu ya? Ada kalau itu ada. diambil dong, kali nggak gede. Alhamdulillah tidak pernah saya ambil. Ah, Kalau saya ambil rumah saya tidak di sini. iya juga ya. Jadi menteng. Iya betul. Jadi gimana tuh soal partai buruh yang mau mengikuti pemilu tadi? Ya, kalau saya secara pribadi silakan saja itu menjadi hak konstitusi kawan-kawan buruh untuk membentuk itu gitu kan. Cuma untuk saya pribadi memang tidak ikut dalam situ karena memang saya merasa belum saatnya saya ada di dalam situ lagi. Saya secara pribadi gitu kan belum merasa ada di dalam situ lagi. Karena memang ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan di sini. Oke, tapi bisalah dijadikan sebagai closing statementnya abang ini, harapan abang untuk partai buruh ini. Boleh? Ya. Boleh? Ada nggak? Yang namanya harapan buruh ya sama lah.
Semua buruh itu berharap partai yang sudah dibentuk oleh kawan-kawan aktivis buruh ini bisa benar-benar mengakomodir kepentingan buruh. Oke. Karena namanya partai buruh. Jangan mengakomodir kepentingan pengusaha. Kan Ya. gitu. Harapannya hanya itu aja sih. Perihal nanti berhasil bisa masuk di DPR RI, ya alhamdulillah, berarti emang kawan kita berhasil di sana. Tinggal kita support. Kan gitu. Syukur bisa Cuma mengusung presiden yang ya syukur-syukur bisa ngusung presiden. misalnya Cuma kayak memang Brazil gitu ya. biasanya partai baru itu sulit, tapi kita perlu apa ya? Apresiasi lah. Apresiasi lah. Perlu apresiasi terhadap kawan-kawan yang sudah berani tampil di sini. Siap. Tapi kalau saya pribadi saat ini belum. Saat ini ya. Saat ini belum. Ke depan saya nggak tahu. Ah, Tergantung bayarannya. wah. Oh, kalau itu harus ya. Kalau itu harus. Enggak bercanda. Gue pikir itu Bercanda harus. itu bercanda. Bercanda tapi bisa juga untuk dicatat nih untuk partai buruh. Silakan, mungkin ada yang kenal. Oke, jadi cukup ya. Oke, kira-kira itu di video kita kali ini cukup banyak dari hal-hal yang serius sampai yang nggak penting juga, ya kan? Kita bahas semua di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan buat teman-teman semuanya bisa menghibur, itulah intinya, ya kan? Bisa tahu lebih dalam tentang aktivis buruh itu seperti apa, khususnya untuk kawan kita nih, Abang Andi Mulyadi, ya kan? Yang kemarin paling kencang teriaknya waktu aksi, ya kan? Nah, buat teman-teman yang mau menitipkan kepada kita atau memberikan, tapi enggak, tadi kita ada tantangan justru ya, boleh ditanya ke buruh-buruhnya secara langsung. Ya, Yang tadi itu ya, sudah nyaman belum jadi buruh? sudah nyaman belum jadi buruh gitu loh. Nah, mungkin itu yang akan kita coba gali. Kita akan coba tanya ke beberapa, ya nggak boleh sedikit, harus banyak berarti tantangannya, ya kan? Kita akan coba kumpulkan itu, kita akan coba tanya ke beberapa kawan-kawan buruh, ya kan? Secara random nih, secara acak, kita akan tanya itu. Nah, buat teman-teman yang mau sekalian nitip pertanyaan buat buruh yang nanti kita akan tanya, silakan titipkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung Yas Project supaya kita lebih semangat lagi untuk menghibur kawan-kawan semuanya. Gitu ya. Cara dukungnya subscribe, share, like, komen. Oke. Sekali lagi, itu aja dari kita, Yas Project.